Tapi kalau kamu tahu bahwa Allah mengetahui atas semua perbuatanmu, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadamu nanti di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semua amalmu, maka jangan sekali-kali kamu melakukan satu maksiat pun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kita bisa hadir bagi jamaah di kesempatan malam hari ini di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kedua, rasa syukur, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Banjarsari yang telah memberikan waktu dan tempat untuk adanya kajian di malam yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah, seingat saya ini adalah pertemuan yang ketiga di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan malam hari ini, berdasarkan permintaan dan juga dari para jamaah, panitia, judul yang kita akan bahas di malam hari ini adalah sebelum datang waktu penyesalan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang bagaimana manusia akan merasakan penyesalan dan kapan manusia akan mengungkapkan penyesalan ketika telah datang masa-masanya. Ada 3 hal yang kita harus pahami terlebih dahulu, hubungan bahwa manusia, terutama orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka akan mengungkapkan penyesalan ketika syakratul maut, ketika di alam kubur, ketika di arasatil qiyamah, dan ketika telah masuk ke neraka. Maka kita harus memahami mukadimah dari judul ini.
Ada 3 muqaddimah yang harus dipahami oleh setiap mukmin. Yang pertama, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, hikmah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan masa hidup di muka bumi ini. Kita diberikan berbagai nikmat di muka bumi ini. Maka Allah menciptakan kita dengan satu hikmah yang sangat agung, yaitu agar kita di dunia ini beribadah kepada Allah. Agar kita di dunia ini beramal. Jadi dunia ini tempat kita beramal. Kehidupan ini adalah waktu kita beramal saleh. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia diberikan nikmat untuk hidup di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai perangkat hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita dengan semua fitrah kemampuan untuk hidup di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan juga berbagai kelengkapan untuk hidup manusia. Berupa rizki, diturunkan hujan, kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia sia-sia di muka bumi ini, tapi dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Sehingga dalam surah Al-Hijr ayat 99 di ayat yang terakhir dari surah Al-Hijr, itu surah yang ke-15, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu." Allah berfirman, beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi masa hidup yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini agar kita beribadah. Waktu yang Allah berikan kepada kita berupa kita mengenal detik, kita mengenal menit, kita mengenal jam, kita mengenal hari, kita mengenal pekan, kita mengenal bulan, kita mengenal tahun. Dan setiap mukmin Allah telah menetapkan ajalnya. Allah telah menetapkan untuk semua manusia ajal. Yaitu yang dimaksud jatah hidupnya. Semua waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidup dan mati. Itu pun untuk beramal. Dalam surah Al-Muluk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi jatah hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jatah hidup yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, maka waktu hidup ini adalah untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala
menciptakan bumi dan langit. Bumi sebagai tempat kita untuk kehidupan, dan langit Allah Ta'ala menjadikan sebagai bangunan yang memberikan perlindungan juga kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bisa kita pijak. Bumi ini dirasakan oleh kita berhampar. Ya. Walaupun bumi itu adalah bulat. Tapi menjadikan bumi ini kita rasakan bisa berjalan. Dan kita menikmati berbagai kenikmatan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Itu ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan bumi ini indah perhiasan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi semua anugerah Allah kepada kita berupa masa hidup. Allah menciptakan bumi dan langit. Dan Allah Ta'ala menciptakan semua keindahan di muka bumi ini adalah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal di muka bumi ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera kepada semua bentuk kebaikan. Bersegera untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah taala. Manusia memang diberikan jatah hidup di muka bumi ini. Manusia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang tahu seberapa lama kita ini akan hidup di muka bumi ini. Tidak ada yang tahu berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Karena kita mengetahui manusia yang mati dari berbagai tahapan kehidupan, berbagai tingkatan umur berbeda-beda. Ada yang Allah Ta'ala ambil sejak bayi. Ada yang Allah ambil manusia di bawah umur 10 tahun. Ada yang diambil Allah Ta'ala sebelum balik. Ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa dia sedang kekar. Ada yang Allah Ta'ala mungkin berikan waktu yang panjang sehingga ia merasakan tua sampai ada yang pikun gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sejumlah ayat. Seperti Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah berfirman, bersegeralah kalian kepada magfirah. Artinya bersegera untuk mengamalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita untuk mendapatkan magfirah. Dan kita diperintahkan bersegera kepada setiap perkara yang menyebabkan kita akan masuk surga. Artinya bersegera untuk sholat, bersegera untuk puasa, bersegera untuk menunaikan ibadah haji,
bersegera untuk menunaikan ibadah umroh, bersegera untuk menunaikan zakat, bersegera untuk kita belajar agama. Jangan ada orang yang mengatakan, ya nanti ikut taklim, belajar kalau umur udah tua. Saya sekarang masih muda umpamanya. Saya sekarang masih umur jejaka atau saya masih perawan. Lalu dia mengatakan nanti saja. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bersegera melakukan semua kebaikan, tidak boleh ditangguhkan. Artinya orang mukmin tidak boleh taswif. Tidak boleh mengatakan nanti. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard muiddatil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Kalau tadi sari'u, kalau ini adalah sabiqu yang secara makna sama dalam bahasa kita, bersegera. Baginda Nabi SAW mengatakan iktanim khomsan qabla khomsin. Bahwa Nabi SAW mengatakan iktanim khomsan qabla khomsin. Artinya bersegera untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haromika. Jadi bersegera untuk menjaga masa mudamu. Artinya beribadah di masa muda, taat di masa muda itu akan lebih baik. Contoh ya, kita sholat. Sholat itu kan sempurna ya. Kita takbiratul ihram, kita ruku, kita sujud, duduk di antara sujud. Contoh sederhana, antum sujud. Sujud yang sempurna 7 anggota badan. Kemudian sujud yang sempurna ketika kita sujud, jari-jari kaki dilipat. Tapi kalau kita udah agak tua, kan udah tidak bisa dilipat. Heras gitunya. Semakin kita melaksanakan ibadah berkurang. Kenapa? Karena tidak sempurna. Demikian juga kalau antum berkata nanti ajalah mau umroh, mau haji. Kalau udah tua kan jadi didorong. Mau tawaf, mau sa'i. Kadang sebagian menunaikan ibadah haji dibadalkan. Kenapa? Tidak mampu. Ya seperti lempar jumroh, orang yang didorong kan sulit ya. Karena tidak ada yang didorong ke tempat jumroh ya. Yang tidak bisa berjalan dibadalkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita udah tua, beda beribadah itu ketika kita masih muda. Para bapak ya udah umur di atas 50 ke atas, itu udah lola, loadingnya lama. Barho, kalau ngaji bubar, poho gitu. Kenapa? Beda dengan masa-masa muda, mampu mencerna, mampu kita untuk mengakses ilmu dengan baik. Maka kita dalam ibadah, dalam menunaikan ibadah, mesti memperhatikan waktu-waktu yang kuat. Qala Nabi SAW wasihattaka qabla maradika au qabla saqamika. Kata Nabi SAW, jaga ibadah di waktu sehat. Jaga taat kepada Allah di waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Contoh sederhana juga tadi ya, sholat. Sholat ketika kita sehat, berdiri, rukunya kuat. Coba kita sakit, tiba-tiba kita duduk. Tiba-tiba kita mungkin sebagiannya tidak bisa diamalkan dengan sempurna. Coba antum sakit bisul di apa? Di jidat. Akhirnya apa? Ya sholatnya duduk begini. Tidak bisa menunaikan sholat dengan sempurna. Maka menjaga ibadah, menjaga taat
Ketika kita sehat, itu adalah satu kewajiban bagi kita. Tidak boleh kita melalaikan waktu-waktu sehat itu. Tidak boleh kita menangguhkan. Kenapa? Karena akan ada penyesalan. Wa qala Nabi sallallahu waginaka qabla fakrika. Dan waktu kaya sebelum datang fakir. Jadi ketika antum serba punya, jangan menangguhkan untuk berinfak. Jangan menangguhkan untuk bersedekah. Jangan menangguhkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat kepada Islam, memperjuangkan Islam, atau memberi manfaat kepada orang lain yang nanti manfaatnya akan kembali kepada kita. Ya, umpamanya sekarang ada pembangunan masjid. Jangan menangguhkan ya, wah nanti ajalah gitu. Ketika ada pesantren atau mungkin lembaga pendidikan Islam butuh pengembangan bangunan, yang punya uang, ketika kita punya keleluasaan, tidak boleh kita menangguhkannya. Kan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka cemburu, tapi bukan hasad. Cemburu yang dinamakan ghibthah. Jadi ingin menyamai orang lain melakukan kebaikan. Sejumlah orang fakir datang kepada Nabi SAW menceritakan orang kaya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzusuri bil ujur." Kata mereka, orang-orang kaya pergi dengan pahala banyak. Kenapa katanya? Mereka bisa bersedekah, mempersiapkan alat perang berjihad, untuk jihad. Mereka bisa menolong fakir miskin. Mereka bisa menunaikan zakat. Sedangkan kami, kata mereka, tidak bisa. Maka Nabi SAW mengedukasi mereka. Kata Nabi SAW, maukah kalian untuk menyamai mereka? Kata fuqara'il muslimin waktu itu mengatakan, iya apa? Cukup bagi kamu katanya bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Maka kamu bisa menyamai mereka. Lalu orang-orang fakir ini mengintai orang kaya. Ternyata sejumlah orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf didapati oleh mereka. Malam hari, wah kenceng juga sholatnya. Kemudian mereka juga tidak lepas dari zikir. Maka mereka balik lagi kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, tetap katanya kami tidak bisa menyamai mereka. Kenapa? Ternyata apa yang kami lakukan, ternyata apa yang engkau nasihatkan kepada untuk melakukannya, maka ternyata orang kaya pun sama. Bahkan mungkin motivasi dan kekuatan ibadah sebagian orang kaya ada juga yang melebihi orang miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha min ibadihi. Lalu Nabi SAW menjawab mereka, demikianlah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka dengan itu makna hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlambat melakukan kebaikan bersedekah ketika kita punya. Qala Nabi sallallahu wa firagaka qabla syaglika. Lalu yang keempat kata Nabi SAW, bersegeralah untuk melakukan kebaikan di masa-masa kita lenggang. Di masa-masa sedikitnya fitnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, badiru bil amal fitanan kakit atilail mudlimah. Bersegeralah kalian kepada amal sebelum datangnya fitnah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tahu ya, bahwa orang yang miskin, yang tidak banyak perusahaan, itu lebih banyak waktu untuk ibadah,
untuk belajar ketimbang orang yang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya terkadang udah mau taklim, tiba-tiba ada relasi. Udah mau berangkat. Makanya ke temannya, aduh Ustadz, sebenarnya tadi itu saya pengen ikut taklim Ustadz. Tapi ada tamu dari Jakarta. Nggak jadi gitu. Kemudian apa? Beda. Orang jangankan jadi gubernur, orang jadi RW, RT saja kan beda. Ketika orang punya jabatan, punya nilai kesibukan, terkadang terhalang dengan kesibukan itu. Maka jangan sampai kita menangguhkan amal, menangguhkan kebaikan ketika kita dapat senggang. Ketika kita itu tidak ada kesibukan. Kenapa? Karena kita akan menyesal ketika datang kesibukan itu. Kemudian yang kelima, dan ini akhir dari bahasan kita. Qala Nabi sallallahu wa hayataka qabla mautika. Dan bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan dalam masa hidupmu sebelum datang kepadamu kematian. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang kelima ini bahasan ujungnya. Bahwa Nabi SAW mengingatkan 5 perkara. Tapi yang 4, penyesalan, tapi bukan akhir penyesalan. Tapi yang 1 adalah akhir penyesalan yang tidak mungkin penyesalan itu akan ada kesempatan untuk kembali melakukan sesuatu setelahnya. Tapi yang pertama dimungkinkan orang menyesal di masa mudanya, ya, tidak beramal. Betul masa mudanya tidak kembali. Betul masa mudanya tidak akan kembali. Tapi bukan akhir dari penyesalan. Karena orang mukmin apabila dia beristighfar, seorang hamba apabila dia beristighfar, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah tetap akan menerima taubatnya. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang masuk Islam setelah melakukan sejumlah keburukan untuk Islam. Sejarah membuktikan bahwa Khalid bin Walid ikut perang bersama orang-orang musyrikil Quraisy dalam 2 peperangan terpenting dalam Islam. Yaitu apa? Perang Badar, perang Uhud. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sekarang gitu ya, diistilahkan adalah inisiator yang menyebabkan salah satu kekalahan dalam perang Uhud. Jadi Khalid bin Walid dengan pasukannya gitu ya, pasukan orang Quraisy, ketika Nabi SAW dengan para sahabat berada di Uhud, kemudian 50 orang yang tukang pemanah ternyata turun sebagiannya ingin mengambil ghanimah. Khalid bin Walid berpura-pura mundur. Ketika melihat di Jabal Rumat tidak ada para sahabat, maka beliau naik ke atas dan mengambil tempat itu dan melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, sehingga waktu itu dikatakan fase yang kedua dalam perang Uhud, umat Islam itu kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman kepada Khalid bin Walid. Sehingga Khalid bin Walid
radhiyallahu taala anhu sebelum Futuh Mekah. Jadi beliau itu masuk Islam ya, tahun ke-8 Hijrah. Sebelum Futuh Mekah. Beliau di dalam hatinya mengatakan, setiap aku masuk ke medan perang, selalu aku ini punya rasa berdosa. Dan aku merasakan tidak pernah menang katanya. Walaupun di perang Uhud merasakan menang, tapi aku merasakan dua hal katanya. Satu, merasakan aku tetap melakukan keburukan. Dan yang kedua, aku merasakan tetap kalah. Sehingga Nabi SAW mengungkapkan satu ungkapan dan disampaikan oleh sejumlah orang kepada Khalid. Yang maknanya gini, kata Nabi SAW, seandainya Khalid itu melakukan sesuatu yang dilakukan ketika dia kafir, artinya menghalangi dakwah, berani, kemudian dermawan, dilakukan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maka akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang dan memiliki kedudukan dalam Islam. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu seperti Umar ibn Khattab. Kalau yang lainnya kan sembunyi-sembunyi masuk Islam, tetapi beliau itu memproklamirkan masuk Islam. Mana dalam kisah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau mengungkapkan penyesalan, kenapa tidak dari dulu masuk Islam? Kenapa tidak dari dulu memeluk Islam? Dan aku punya sejarah yang lama membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah masih memberikan waktu untuk beliau bertaubat dan melaksanakan kebaikan. Demikian juga kalau kita sekarang nyesal ketika banyak harta tidak berinfak. Ketika kita berkurang harta dan paham tentang keutamaan infak, kita masih bisa melakukan kebaikan itu. Demikian juga ketika kita menyesal. Kenapa ketika kita itu luang dan banyak waktu untuk melakukan kebaikan, kenapa kita tidak melakukan kebaikan? Lalu kita insaf. Selama kita hidup masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala. Tapi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melalaikan ketaatan kepada Allah, orang yang melalaikan perintah Allah, orang yang melalaikan seruan Allah, kufur, syirik, nifak, atau bahkan maksiat, maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan itu penyesalan yang tidak punya arti. Nadamah yang tidak punya arti. Penyesalan yang tidak punya makna. Kapan manusia akan mengungkapkan penyesalan? Yaitu penyesalan yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kesempatan lagi. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan itu akan datang pertama ketika datangnya kematian. Ketika datang sakratul maut. Ketika datang malakul maut. Karena kita mungkin disebutkan dalam Quran atau hadis kematian atau datangnya kematian itu diungkapkan dengan 3. 1, datangnya malakul maut, datangnya malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat pencabut nyawa ini punya tentaranya, Pak. Ya, kalau mungkin dikenal di kita siapa namanya? Ijroil ya. Walaupun penamaan Ijroil tidak ditemukan dalilnya dalam Quran ataupun dalam hadis. Yang ada dalam Quran atau dalam hadis dikatakan malakul maut. Dan malakul maut ini bukan satu.
tetapi ada pasukannya. Yang kedua, disebutkan maut, datangnya kematian itu. Yang ketiga, sering disebutkan sakratul maut. Kenapa? Karena setiap manusia akan merasakan sakratul maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mauta lasakarat. Sesungguhnya mati itu pasti ada sakraut. Bahkan Nabi SAW juga merasakan sakratul maut. Dan sakratul maut itu bagi orang beriman akhir dari ujian dunia yang akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Jadi orang itu ketika merasakan sakratul maut, sampai Nabi SAW didapatkan oleh putrinya, yaitu siapa? Fatimah. Apa yang dirasakan? Ya, kita kan kelihatan melihat orang yang sakratul maut itu terhentak-hentak ya. Kata orang Sundanya apa? Renghap, ranyut gitu ya. Maka Fatimah mengatakan wa karbah. Faqalan basalam la karba ba'al yaum. Wahai putriku, tidak ada lagi kesulitan setelah ini. Menunjukkan apa? Husnul khotimah. Nah, maka di saat itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang di dunia ini melupakan sholat, orang yang di dunia ini melupakan zakat, orang yang di dunia ini melupakan puasa, orang yang di dunia ini melupakan haji setelah mampu, orang yang di dunia ini melupakan untuk belajar di muka bumi ini, semuanya Pak, itu akan mengucapkan penyesalan ketika sakratul maut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbil ji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Allah berfirman ini ketika menyebutkan orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang berdosa, berzina, mencuri, korupsi, melakukan dosa-dosa besar. Sehingga tatkala datang kepada mereka al-maut, kematian, maka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke bumi. Ya Allah, berikan waktu hidup, berikan masa hidup. Maka aku akan melakukan amal-amal yang aku tinggalkan dulu. Jadi Pak, Bu, tidak akan ada orang yang nego kepada malaikatul maut untuk mencari tahta kekuasaan. Tidak ada orang yang ketika sakratul maut minta lagi untuk apa? Untuk tentang dunia. Enggak ada. Sebagian anak bangsa Indonesia tanggal 27 November besok berseteru untuk mendapatkan kedudukan gubernur, kedudukan bupati, kedudukan wali kota. Berseteru. Entah berapa jumlahnya, saya tidak menghitung, tapi berseteru. Berseteru di antara mereka tentunya ada yang melakukan berbagai bentuk keburukan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Tapi mereka itu akan menyesal semuanya ketika mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Dan ketika mereka melakukan apa yang diharamkan Allah. Di saat itu mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke bumi. Beri kami waktu. Mereka tidak mengatakan begini. Kemarin saya kalah, saya ingin berkompetisi lagi. Saya tahun ini menang, tahun 2029 saya ingin berkompetisi lagi. Enggak ada yang gitu. Semuanya mereka mengatakan, aku ingin melakukan semua kebaikan yang aku tinggalkan dulu. Semuanya mereka mengatakan, aku ingin bertaubat dari semua dosa yang kami lakukan di saat itu. Dan tidak ada seorang pun yang waktu itu bisa nego ke malakul maut.
Hari ini institusi-institusi negara kita bisa dicocok ya. Dari mulai kepolisiannya, dari mulai hakimnya, dari mulai jaksanya, semua orang-orang yang ada di institusi negara ini bisa dicocok hari ini. Bisa dirubah hukum hari ini. Tapi ingat Pak, Bu, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan wahai para pemimpin bangsa ini, tidak ada yang ketika mati bisa menyogok malakul maut. Bisa nego dengan malakul maut, tangguhkan sedikit, nggak ada. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan tidak demikian. Kenapa? Karena waktu dan ajal kematian itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz dan tidak akan pernah berubah. Lalu Pak, Bu, Allah mengingatkan. Dan kematian kamu itu adalah bukan akhir dari kehidupan kamu. Allah mengatakan setelah kematian itu ada masa kehidupan di alam kubur, ada masa kehidupan di alam barzah, dan di alam itu adalah juga waktu kalian akan disiksa gitu. Semuanya menyesal. Dan ini adalah penyesalan yang pertama, Pak. Yang kedua, penyesalan ketika di alam kubur. Penyesalan manusia ketika di alam kubur. Saya akan bacakan terjemahnya karena hadisnya panjang. Bahwa Nabi SAW memberitakan tentang alam kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya disebutkan bahwa manusia ketika dikuburkan, kemudian semua pelayat, semua yang menguburkan telah pergi. Disebutkan dalam potongan hadis itu sampai tidak terdengar lagi ceprek sendalnya. Ja'ahu malakan azraqan. Maka akan datang dua malaikat yang digambarkan bengis. Itulah yang dikenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Maka dua malaikat tersebut akan menjadikan kita berdiri, dibuat duduk. Fayajlisanihi, maka kedua malaikat itu membuat kita duduk. Lalu kita ditanya ya tentang madza ta'rifu min hadzal rajul? Apa yang engkau tahu tentang orang ini? Maka orang-orang beriman mengatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Lalu aku mengimaninya. Maka kata malaikat itu, sungguh aku mengetahui bahwa engkau adalah seperti itu. Kemudian malaikat itu mengatakan, nam solihan, tidurlah kamu dengan nyenyak. Wa yunawwira wa yubsiha qabrahu sab'ina dira'an. Lalu kuburannya diluaskan menjadi 70 hasta. Wa yunawwiru lahu min nurin. Lalu diberikan cahaya. Lalu dalam potongan hadis itu dikatakan, maka diperlihatkan dulu kepadanya neraka. Setelah itu malaikat mengatakan, Allah telah mengganti bagimu adalah surga. Lalu orang-orang yang beriman, orang-orang soleh mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat katanya. Kenapa orang-orang beriman, orang-orang soleh ketika di alam kubur mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat? Karena semua kenikmatan di alam kubur tidak ada taranya dengan kenikmatan di alam surga, akhirat nanti. Maka mereka minta untuk dipercepat. Dalam potongan hadis itu dikatakan adapun kafir, al-murtab, orang yang kafir, orang yang ragu, ketika ditanya apa yang kamu tahu tentang ini? Dalam ayat dikatakan hahu, gelagapan. Dia mengatakan sami'nan nas yaqulu kada wa kada.
kami mendengar sebagian orang mengatakan begini-begini. Kemudian apa? Faduriba bimitroqatin min hadidin fayasihu sayhatan yasmuhu man fis samawati wal ar ila saqilan, yakni al jin wal insu. Maka dipukullah dia oleh palu, disebutkan dalam hadis pelipisnya ini, sehingga berdarah, dan dia menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali jin dan manusia. Hikmah ya, Allah Ta'ala tidak menjadikan kita mendengar orang yang diadab di alam kubur. Sebab para ibu, para bapak, pemirsa, kalau kita mendengar orang yang diadab di alam kubur, pasti kita akan menjadi manusia stres ya. Takut. Tapi Allah menjadikan kita tidak mendengar. Kemudian dihimpit oleh bumi. Jadi dihimpit oleh bumi. Adogto. Ya, kemudian hancur. Remek bahasa Sundanya. Kemudian setelah itu disebutkan dalam potongan hadis itu, diperlihatkan kepadanya surga. Lalu malaikat mengatakan, sungguhnya Allah telah mengganti bagimu ini neraka, katanya. Tiap hari mereka melihat neraka. Maka mereka mengatakan penyesalannya. Mereka mengatakan, ya Allah, tangguhkan hari kiamat. Kenapa orang mukmin mengatakan, ya Allah percepat hari kiamat? Tapi orang kafir mengatakan, ya Allah tangguhkan hari kiamat. Karena mereka sangat memahami sebesar apapun adab yang mereka rasakan di alam kubur, itu tidak akan lebih besar dari adab yang akan dirasakan di alam neraka. Jadi neraka itu akan lebih dahsyat dari adab kuburnya. Maka mereka mengatakan, ya Allah tangguhkan hari kiamat. Dan mereka meminta untuk dikeluarkan ke bumi. Ini penyesalan yang kedua. Penyesalan yang ketiga adalah ketika kita berada di arasatil kiamah. Ketika kita berada di padang mahsyar. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Yasin ayat 51, ayat 52. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajlasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada. Hada ma wa'adan rahman wa sadaqal mursalun. Dalam ayat ini dikatakan, maka ditiuplah sangkakala. Yang dimaksud adalah tiupan sang kedua. Karena trompet atau sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil 2 kali. Tiupan yang pertama hancurnya alam semesta. Yang dinamakan dengan Qiyamatul Kubro. Hari kiamat kubro. Tiupan yang kedua dibangkitkan manusia dari alam kubur. Setelah dunia ini dihamparkan. Tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi gunung-gunung, terhampar. Maka mereka mengatakan, celaka kami katanya. Ya wailana. Celaka kami. Siapa katanya yang membangun kami dari tempat tidur kami? Artinya dari alam kubur. Kemudian disebutkan dalam hadis yang dalam ayat yang lain berupa penyesalan-penyesalan. Dalam surah Al-Kahfi mereka menyesal di alam itu. Kenapa? Karena mereka menyangka di dunia ini tidak dicatat amal-amal. Karena mereka menyangka bahwa tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Mereka menyangka bahwa hidup di dunia ini adalah hidup bebas. Maka disebutkan dalam surah Al-Kahfi bahwa orang-orang kafir ketika di Ar-Rasatil Qiyamah itu, mereka mengatakan, kok bisa katanya, besar dan kecilnya ini kok bisa kami lihat hari ini. Dikiranya gitu ya,
melakukan maksiat tidak dicatat. Ternyata hadir. Ternyata melihat semuanya. Sehingga disebutkan dalam surah Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Tatkala orang-orang kafir mujrim, jadi kalau di dunia kan mereka sombong, mereka congkak. Tapi di hari kiamat nanti disebutkan dalam ayat potongan-potongannya apa? Satu, mereka berwajah hitam kelam, ya, tidak berwajah berseri, Pak. Kemudian mereka terunduk. Artinya kalau bahasa orang Banjar ibarat buek menang mabuk ngeluk gitunya. Malu, merasa rendah. Nakisu ru'ushim inda rabbihim. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami melihat untuk bisa baca Quran. Ya Allah, kembalikan kami untuk bisa mendengar ayat-ayat-Mu. Ya Allah, kembalikan pandangan kami, kembalikan mata kami agar kami bisa melihat ayat-ayat Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke bumi. Untuk apa? Na'mal sholihan. Untuk beramal soleh. Penyesalan, Pak. Kemudian penyesalan apa di alam arasatul qiyamah? Banyak, Pak. Penyesalan ketika ditimbang amal. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi hari itu. Dengan sebab mereka itu mendolimi kepada ayat-ayat kami. Artinya dolim di sini ingkar, kufur. Menyesal, Pak. Kemudian penyesalan itu juga akan muncul ketika apa? Ketika dibagikan buku-buku amal, di mana orang kafir diberikan, ya, dengan tangan kiri, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Penyesalan. Termasuk siapa? Pelaku-pelaku bid'ah. Ketika lewat ke haud, di mana Nabi SAW mengatakan la yaridana ummati haudi. Semuanya akan berbondong-bondong mendatangi haudku. Tapi ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW. Suhkon, aibu dan bu'dan. Lalu siapa yang diusir dari haud ini? Maka dalam potongan hadis dikatakan fa innaka la tadri martadu ba'dak. Wajah fi riwayatin fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Satu, kelompok orang yang akan diusir dari telaga itu adalah orang-orang yang murtad dari umat ini. Yang kedua, kata para ulama berdasarkan hadis itu menunjukkan yang akan diusir dari telaga itu, yaitu pelaku-pelaku bid'ah. Yang mereka melakukan penyimpangan dalam agama ini, diusir. Mereka akan sedih. Kemudian berikutnya, penyesalan akan dirasakan oleh setiap kita adalah ketika melewat ke jisr atau yang dinamakan sirot, Pak. Sirot itu adalah jisrun baina dhuhri jahannam, yaitu jembatan yang ada di atas neraka. Wa im minkum illa wariduha. Allah berfirman dalam surah Maryam, tidak ada di antara kamu kecuali akan melewati sirot itu. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu dhalimin fiha jithiyah. Kemudian orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka akan melenggang melewati sirot itu dan akan sampai ke surga nanti. Tapi di antara orang-orang yang zalim, ya, yang durhaka kepada Allah, yang mereka melewati batasan-batasan Allah, maka akan masuk dulu ke neraka. Jadi orang-orang beriman yang melewati batasan Allah, yang melanggar batasan Allah, maka ada yang diadab dulu ke neraka.
Dan disitulah penyesalannya. Nah, yang terakhir, poin yang keempat, penyesalan ketika telah masuk neraka. Nah, orang-orang yang masuk neraka itu akan mengungkapkan penyesalannya ketika telah masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Fatir ayat 37. Wahum yastorihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah berfirman, wahum yastorihun. Semua penghuni neraka itu akan menjerit. Jadi menjerit karena dahsyatnya siksa api neraka. Lalu mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari sini. Untuk apa dikeluarkan dari neraka? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh. Bukan amal yang dulu pernah aku lakukan. Bukan berupa kekufuran, bukan berupa kesyirikan, bukan berupa nifak, bukan berupa maksiat. Tapi kami ingin melakukan amal soleh. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma yatadzakkaru wa ja'akumun nadhir faduku famali dhalimina min nasir. Kata Allah, tidak ada lagi katanya. Kenapa Allah mengatakan 3? 1, kata Allah, kami telah memberikan waktu umur bagi kamu. Telah diberikan jatah agar kamu memakmurkan kehidupan itu. Dan kamu melalaikannya. Yang kedua, kata Allah, kami pun telah memperingatkan hari ini. Kami pun telah memperingatkan tentang neraka. Bahkan turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Datang peringatan kepada kamu tentang neraka ini. Dan yang ketiga kata Allah Ta'ala, dan telah datang kepadamu berupa apa? Ayat dari kami, diutusnya Nabi, turunnya kitab-kitab. Maka setelah diturunkan kitab-kitab kepada manusia, setelah diturunkan rasul-rasul kepada manusia, maka kata Allah, tidak ada lagi alasan terhadap apa yang kamu lakukan berupa kekufuran, berupa maksiat di dunia. Maka Allah mengatakan, faduku, rasakan sekarang apa? Siksa. Dan tidak ada bagi orang-orang kafir, dan tidak ada bagi orang-orang musyrik, tidak ada bagi orang-orang munafik pertolongan di hari itu. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 tempat yang dinamakan manusia akan merasakan penyesalan. Yang penyesalan di tempat-tempat ini tidak akan lagi ada waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya menyesal. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalimat terakhir bahwa Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala mengungkapkan satu edukasi, satu nasihat. Beliau mengatakan, jika kamu bertemu dengan orang-orang yang melakukan maksiat atau orang yang masih melakukan maksiat, maka edukasilah dengan 5 perkara. Pertama, beliau mengatakan, coba kamu dialog, diskusi dengan orang melakukan maksiat. Dengan kamu bertanya, edukasi dengan 5 perkara. Apa saja? Yang pertama kata beliau, wahai pelaku maksiat, boleh kamu melakukan maksiat di bumi, bukan bumi Allah. Kalau kamu tahu yang menciptakan bumi adalah Allah, yang menciptakan langit adalah Allah, menciptakan bulan, matahari, dan semua planet-planet adalah Allah, maka kamu tidak boleh maksiat di tempat bumi milik Allah. Seperti para bapak, para ibu dikasih rumah, yang kasih rumah ngasih peraturan.
Apa mungkin kita akan melanggarnya? Atas peraturan pemilik rumah ini. Dan bumi adalah milik Allah. Allah ngasih aturan, Pak. Boleh kamu hidup di muka bumi ini mencari harta, mencari rizki, mencari dunia. Tapi kalau masuk waktu subuh, sholat. Boleh kamu melakukan apa saja di muka bumi ini. Mencari harta, mencari dunia. Mau berternak, bertani silahkan. Tapi kalau datang waktu duhur sholat. Datang waktu asar sholat. Datang waktu maghrib sholat. Datang waktu isya sholat. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan diiqab nanti. Yang kedua kata Imam Ibrahim bin Adham. Silakan kamu maksiat wahai pelaku maksiat. Jika kamu mendapatkan rizki yang rizkinya bukan datang dari Allah. Kalau kamu tahu yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang menurunkan rizki adalah Allah. Yang memberikan segala sesuatu adalah Allah. Bagaimana kamu akan maksiat kepada zat yang telah memberi segala sesuatu kepada kamu? Ini masih edukasi. Yang ketiga, beliau mengatakan, silahkan kamu maksiat kepada Allah di tempat dan di waktu yang Allah tidak melihatmu. Tapi kalau kamu tahu bahwa Allah mengetahui atas semua perbuatanmu dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadamu nanti di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semua amalmu, maka jangan sekali-kali kamu melakukan satu maksiat pun. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadamu dan tidak akan ada yang tertinggal satupun dari apa yang dilakukan oleh kamu. Maka apa? Ya, orang mesti apa? Berhenti. Ya, dari semua apa yang dilakukan dari kemaksiatan karena akan ditulis. Ya, kita bacakan ayatnya tadi kelewat. Lihat dalam surah Al-Kahfi ya. Ayat 47, 48, ayat 49. Allah berfirman, kita potong bagiannya, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, kalian akan dihadapkan kepada Allah nanti di arasatil qiyamah. Dan kalian dihadapkan kepada Allah bukan seperti hari ini. Kita dihadap kepada Allah tidak seperti hari ini kita pakai baju. Nanti kita akan dihadapkan kepada Allah seperti kita awal kita diciptakan Allah. Yaitu apa? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gulla. Kita dihadapkan kepada Allah dengan kaki nyeker. Tidak berbaju dan tidak dihitan. Menghadap Allah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimuna musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajudu ma amilu hadira. Lalu ya nanti akan dibagikan amal, catatan amal. Maka orang-orang yang kafir mujrim tertunduk lesu ketika melihat catatan itu. Kenapa? Karena yang dicatat keburukannya saja. Maka mereka mengatakan, apaan ini? Kok bisa seperti ini? Yang besar, yang kecil, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan mereka hadir di situ melihat. Lalu mereka ya menyesal di hari itu. Ya. Kemudian yang keempat, dan ini kembali yang tadi, kata Ibrahim bin Adham, silakan kamu maksiat kepada Allah. Jika kamu dapat bernegosiasi, dapat nego. Kepada siapa? Malakul maut. Untuk menangguhkan waktu kematianmu. Kalau kamu tahu tidak bisa, maka jangan sekali-kali kamu maksiat di dunia ini. Yang kelima, yang terakhir, dan ini bagian yang tadi, Ibrahim bin Adham mengatakan, silahkan kamu untuk melakukan maksiat. Kalau kamu bisa nego malaikat yang akan mengambil manusia ke neraka. Dikenal dengan malaikat Zabaniyah.
Khuduhu fagulluh, thummal jahima salluh, summa fil silatin sab'ina dhira'an faslukuh. Di hari di mana orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu akan dibelenggu nanti. Dirantai dengan 70 hasta rantai. Kemudian setelah itu akan diseret dan dicemplungkan ke api neraka. Siapa? Ada malaikat khusus. Kata Ibnu Adham, silakan kamu maksiat, silakan kamu durhaka. Kalau kamu bisa nego kepada malaikat Zabaniyah ketika Anda nanti akan diseret ke api neraka. Jika kita tidak mampu, maka jangan menangguhkan kita untuk taat di muka bumi ini. Jangan kita menangguhkan ibadah kepada Allah. Jangan kita menangguhkan untuk istighfar. Jangan menangguhkan waktu kita untuk bertaubat dari semua keburukan yang kita lakukan, karena akan datang penyesalan-penyesalan yang tadi. Demikianlah barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita agar kita selalu istiqomah dalam setiap apa? Kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita selalu semangat, istiqomah dan kuat melakukan kebaikan dan tidak menangguhkan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya. Sehingga kita termasuk wasabiqunas sabiqun, orang yang selalu terdahulu dalam melakukan kebaikan, dan kita mendapatkan kedudukan di surga, surga yang paling tinggi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang husnul khotimah. Istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.